Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada peserta dan para anggota mini POA yang telah hadir. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan para peserta dan anggota yang telah ikut hadir dalam Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Naswanaya Dianta dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya tahun 2024, selaku moderator yang akan memimpin jalannya acara hari ini. Susunan acara ini akan dimulai dengan pembukaan, penjelasan materi, sesi tanya jawab, games, dokumentasi, dan penutup. Baiklah, sebelum memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, selanjutnya akan ada penjelasan materi yang disampaikan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah semuanya, perkenalkan saya Lentera sebagai pemateri pertama dari Zoom pada kali ini. Nah, jadi materi yang akan kami bahas secara keseluruhan itu tentang stunting. Boleh next? Oke, saya akan memberikan sedikit gambaran apa saja sih yang akan dibahas pada Zoom kali ini. Nah, outline dari materi pada kali ini tuh yang pertama itu ada definisi dan prevalensi, lalu dilanjutkan dengan penyebab, dampak, dan yang terakhir itu bagaimana cara pencegahan dan intervensi dari stunting sendiri. Next. Nah, sebelum mengetahui materinya lebih lanjut, kita tuh perlu tahu dulu apa sih stunting itu. Jadi, stunting itu adalah keadaan gagal tumbuh kembang pada anak bayi di bawah 5 tahun yang diakibatkan oleh kurangnya gizi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan yang dimana itu terhitung dari sejak masa kehamilan hingga kurang lebih anak usia 2 tahun. Nah, stunting itu tuh dapat dilihat dari rata-rata tinggi berdasarkan umur, yang dimana itu tuh dibandingin dengan standar deviasi dari WHO. Kalau misalnya tingginya itu kurang 2 dari standar deviasi, itu dapat tergolong stunting. Terus stunting itu perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi perkembangan otak anak di masa depan. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Lentera atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atikah Rahmah yang akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Lentera sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai prevalensi stunting. Prevalensi sendiri ini adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah. Kejadian kasus stunting di dunia pada balita mencapai 21,3% pada tahun 2019, yang mana cakupan persentase balita sangat pendek dan pendek pada usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2019 adalah 12,8% dan 17,1%. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2018 dengan persentase balita usia 0 sampai 59 bulan sangat pendek sebesar 11,5% dan balita pendek sebesar 19,3%. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, prevalensi stunting di Indonesia turun dari angka 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022. Sedangkan WHO memasang standar untuk terkait prevalensi stunting ini harus berada di angka kurang dari 20%. Sehingga pemerintah Indonesia mentargetkan pada akhir tahun 2024 ini prevalensi stunting di Indonesia turun hingga menyentuh angka 14%. Next. Kemudian, apa sih penyebab dari stunting tersebut? Nah, faktor penyebab stunting ini ada beberapa, diantaranya ada faktor gizi, faktor kesehatan, serta faktor ekonomi. Selain itu, ibu hamil juga berpengaruh terhadap keadaan stunting pada anak. Yang pertama, saya akan membahas mengenai faktor gizi terlebih dahulu.
Gizi ini memiliki peran penting dalam masa 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disebut sebagai HPK. Kebutuhan akan nutrisi mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Sehingga kekurangan asupan gizi baik pada ibu selama masa kehamilan maupun pada anak setelah lahir merupakan penyebab utama dari stunting. Di antaranya gizi yang harus dipenuhi oleh anak itu ada protein, vitamin dan mineral, serta asam lemak esensial dan iodium. Gizi-gizi ini yang akan mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga terhindar dari stunting. Kemudian ada faktor kesehatan. Anak-anak yang rentan terhadap penyakit infeksi atau mengalami infeksi berulang kali memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami stunting dibandingkan anak yang berada dalam kondisi sehat. Kondisi kesehatan yang baik merupakan fondasi penting agar nutrisi yang dikonsumsi dapat diserap tubuh anak dengan optimal. Lalu ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi atau ketidakmampuan ekonomi dan rendahnya pengetahuan akan pentingnya gizi dapat pula menyebabkan pemenuhan nutrisi yang kurang baik bagi anak. Kemudian, faktor ibu hamil juga berpengaruh dalam kondisi stunting ini. Jika ada pola asuh yang kurang baik, khususnya pada perilaku dan pemberian makan pada anak, masa remaja sang ibu yang kurang nutrisi, bahkan pada saat masa kehamilan, juga pada masa laktasi atau masa pemberian ASI, itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Selain itu, salah satu faktor penyebab stunting di Indonesia yang utama itu ialah kekurangan zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, asam folat, dan zinc. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Nadia Putri Syahira, izin untuk memaparkan materi selanjutnya. Stunting memiliki dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Stunting memiliki beberapa dampak jangka pendek yang merugikan, seperti gangguan perkembangan otak. Otak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup akan mengalami penurunan fungsi kognitif, yang dapat membuat anak sulit belajar dan berkonsentrasi. Dampak lainnya adalah gangguan pertumbuhan fisik, di mana tubuh anak menjadi lebih pendek dari standar usianya. Selain itu, anak dengan stunting memiliki imunitas yang lebih rendah sehingga lebih rentan terserang penyakit yang akan semakin menghambat pertumbuhannya. Adapun dampak jangka panjang, anak yang mengalami stunting berisiko memiliki prestasi akademik yang rendah dan kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan formal. Kondisi ini juga meningkatkan risiko mereka terkena penyakit degeneratif seperti hipertensi dan diabetes pada usia dewasa. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki produktivitas kerja yang rendah, yang berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mendapatkan penghasilan layak. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada rendahnya potensi pendapatan dan kualitas hidup di masa depan, sehingga masalah stunting menjadi beban besar bagi negara. Next. Intervensi dan pencegahan. Intervensi stunting ini terbagi menjadi 3, yaitu intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan program pemerintah. Intervensi gizi spesifik adalah langkah-langkah langsung yang dirancang untuk mengatasi kekurangan nutrisi dengan memberikan asupan yang tepat bagi ibu hamil dan anak-anak. Ini langkahnya itu A, B, C, D, E. A. Aktif minum tablet tambah darah. Bagi remaja putri, 1 tablet seminggu sekali, dan bagi ibu hamil, 1 tablet setiap hari, sehingga minimal 90 tablet yang dikonsumsi selama masa kehamilan. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. Pentingnya periksa kehamilan untuk mengetahui adanya komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi saat awal-awal kehamilan, termasuk adanya kemungkinan perkembangan janin yang lambat atau riwayat penyakit lainnya. C. Cukupi makanan pendamping ASI atau MPASI. Setelah 6 bulan, kebutuhan gizi anak akan meningkat dan ASI saja tidak cukup. MPASI sebaiknya terdiri dari makanan yang kaya protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral.
D. Datang ke posyandu setiap bulan, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak, serta imunisasi balita ke posyandu setiap bulan. E. Eksklusif ASI 6 bulan. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun dengan melengkapi MPASI tepat setelah berusia 6 bulan. ASI memiliki kandungan antibodi alami yang memperkuat sistem imun bayi dan melindungi mereka dari penyakit infeksi. Selanjutnya, intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif ini bertujuan untuk memperbaiki lingkungan dan menciptakan kondisi yang mendukung kesehatan anak. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah berbagai faktor eksternal yang bisa menghambat tumbuh kembang anak dan memperburuk gizi mereka. Beberapa bentuk intervensi gizi sensitif yang dapat dilakukan antara lain peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang baik, program keluarga berencana atau KB. Nah, program keluarga berencana ini bertujuan untuk mengatur jarak dan jumlah kehamilan. Jarak kelahiran yang cukup memberikan waktu bagi ibu untuk memulihkan kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi sebelum kehamilan, sehingga kehamilan berikutnya dapat berlangsung dengan kondisi tubuh yang lebih baik. Selanjutnya, jaminan kesehatan nasional serta fortifikasi pangan. Dan yang ketiga yaitu program pemerintah. Beberapa program pemerintah yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah stunting antara lain Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Gerakan ini mencakup berbagai program edukasi dan intervensi gizi di tingkat masyarakat, seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta penguatan posyandu sebagai pusat layanan gizi bagi masyarakat. Yang kedua, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Dan yang ketiga, Posyandu sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat. Posyandu memiliki peran penting dalam memantau tumbuh kembang anak, memberikan imunisasi, serta memberikan penyuluhan mengenai gizi dan kesehatan kepada ibu dan anak. Dan yang terakhir, edukasi gizi masyarakat. Edukasi gizi dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan di posyandu, kampanye di media massa, dan kegiatan di sekolah. Materi edukasi meliputi pentingnya memberikan ASI eksklusif, pemberian MPASI yang tepat, serta pola makan yang seimbang bagi ibu hamil dan anak. Dengan adanya intervensi gizi spesifik dan sensitif yang didukung oleh program-program pemerintah, diharapkan angka stunting di Indonesia dapat terus turun. Mulai dari keluarga, tenaga kesehatan, hingga pemerintah perlu bekerja sama untuk memastikan setiap anak mendapatkan gizi yang cukup dan hidup di lingkungan yang sehat, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentan atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat. Saatnya memasuki sesi tanya jawab. Kami membuka sesi tanya jawab dengan 2 pertanyaan. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand terlebih dahulu. Saya izin menjawab pertanyaan yang batas terakhir kemungkinan anak terkena stunting di umur berapa. Itu kalau untuk anak yang berisiko terkena stunting itu hingga usia 2 tahun dari awal lahir, karena periode itu merupakan masa kritis untuk pertumbuhan fisik dan otak pada anak sendiri. Jika anak mendapatkan asupan gizi dan perawatan yang memadai dalam 1000 hari pertama seperti yang disampaikan pada materi sebelumnya, risiko stunting itu bisa dicegah. Setelah usia 2 tahun, jika pertumbuhan anak itu sudah normal, maka risiko stunting menjadi sangat kecil juga. Namun jika stunting sudah terjadi pada usia anak di bawah 2 tahun tersebut, perbaikan fisik menjadi sulit dan lebih berfokus pada upaya mendukung perkembangan yang optimal, meski efek jangka panjang stunting mungkin masih ada. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan yang kalau sudah lewat dari masa balita, apakah stunting masih bisa dicegah? Jadi setelah masa balita, pencegahan stunting menjadi lebih sulit. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis dapat diperbaiki sebelum anak berusia 2 tahun.
setelah 1000 hari pertama, seperti yang kata Farisa tadi, perbaikan tinggi badan menjadi hampir tidak mungkin dan bersifat permanen. Namun, intervensi gizi yang tepat hingga usia 5 tahun dapat membantu mengatasi beberapa masalah terkait berat badan dan kesehatan secara umum. Oleh karena itu, fokus pada asupan gizi seimbang dan pemantauan kesehatan tetap penting meskipun efektivitasnya menurun setelah usia balita. Oke, baiklah. Izin menjawab untuk pertanyaan mengapa edukasi tentang stunting penting bagi masyarakat. Edukasi stunting itu penting bagi masyarakat karena stunting itu memiliki dampak jangka panjang. Stunting itu kan tadi udah disebutin bisa mempengaruhi tinggi badan. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, dan produktivitas anak saat dewasa. Jadi anak stunting itu lebih berisiko mengalami kesulitan belajar dan berprestasi rendah di sekolah. Itu aja, guys. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan apakah suplemen vitamin dan mineral efektif bisa mencegah stunting. Untuk suplemen vitamin dan mineral sendiri itu dapat berperan penting dalam mencegah stunting, terutama pada anak-anak yang kekurangan gizi. Nutrisi yang tepat seperti vitamin A, zat besi, dan zinc itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi si anak. Namun suplemen saja itu tidak cukup. Mereka harus dipadukan dengan pola makan yang seimbang serta gaya hidup yang sehat. Jika diterapkan secara holistik, suplemen ini dapat membantu mengurangi risiko stunting dan meningkatkan kesehatan anak secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan mengenai apakah faktor ketidaktahuan orang tua terkait penyakit stunting dapat diatasi hanya dengan penyuluhan masyarakat saja? Jawabannya tentu saja tidak. Penyuluhan masyarakat mengenai stunting ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai penyakit stunting. Namun, penyuluhan ini tidak cukup jika dilakukan sendiri, jika dilakukan penyuluhan ini saja. Namun perlu dibersamai dengan beberapa pendekatan yang lebih komprehensif seperti pendekatan multisektoral, itu kerjasama antara sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial untuk menangani masalah stunting secara holistik. Kemudian ada juga pendidikan berkelanjutan bagi orang tua, program pendidikan yang berkelanjutan dan mudah diakses untuk orang tua dan komunitas untuk mencegah kejadian stunting pada anak. Kemudian dapat pula disediakan akses terhadap sumber daya yang nantinya dapat menyediakan akses yang lebih baik kepada makanan bergizi, layanan kesehatan, hingga fasilitas sanitasi. Yang terakhir, dapat pula dilakukan pemberdayaan komunitas, yakni melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar mereka merasa memiliki masalah tersebut. Nah, dengan kombinasi pendekatan-pendekatan ini dibersamai dengan penyuluhan masyarakat, ketidaktahuan orang tua mengenai stunting dapat lebih efektif diatasi. Sekian, terima kasih. Baik, sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab. Mungkin pertanyaan yang belum terucap dan dijelaskan udah diisi melalui link ya. Selanjutnya akan ada games yang nggak kalah seru nih, yang katanya kalau menang bisa dapat hadiah. Siapa sih yang nggak mau hadiah? Pasti mau kan ya? Kepada tim yang bertugas, saya persilakan. Oke, moderator, apakah layar yang saya tampilkan sudah terlihat? Sudah. Oke, baiklah. Halo semua, kenalin aku Zaki. Di sini aku ditemani oleh rekan aku yaitu si Kresna. Nah, di sini tadi kan teman-teman udah mengerti nih tentang materi-materi yang dijelaskan. Nah, di sini kita bakal bermain games di mana untuk mengetes pemahaman teman-teman setelah mengikuti sesi POA ini. Nah, di sini sudah saya bagikan linknya ya, diharapkan untuk gabung. Jadi nanti bakal ada hadiah untuk 2 orang peringkat tertinggi dari kuis ini. Oke, teman-teman, silakan join. Baru ada 8 peserta.
Teman-teman joinnya pakai nama asli ya, biar tahu siapa yang menang. Soalnya dapat hadiah. Ya nih, jadi mudah ngubungin para panitianya ntar dalam dalam mengambil hadiahnya. Kak Fasil 6 boleh ikut nggak ya? Fasil 6 nggak boleh, ini khusus peserta ya. Khusus audiens ya. Ayo guys, 16 peserta lagi. Masih 16 peserta ya. Baru, oke. Waduh, Spill IG-nya Zaki. waduh. Semangat guys, ini hadiahnya lumayan loh. Iya nih. Itu yang username-nya Spill IG Zaki. Kalau menang nanti dapat IG-nya Zaki ya. Boleh, boleh. Bonusnya di fallback. Mungkin aku tunggu sampai 20.15 ya, atau 8.15 ya. Kak, boleh spill hadiahnya nggak, Kak? Waduh, boleh nggak ya? Jadi guys, untuk dua terbesar itu bakal dapat uang dengan nominal 50.000 untuk satu orangnya ya. Jadi, eh, ya, jadi tolong semangat ya. Karena ini berdasarkan poin benar dan juga poin kecepatan. Kalian menjawab. Waduh, besar banget nggak sih? Ayo dong, main-main. Tuh, beruntung banget nih yang merhatiin materinya. Iya, buat jajan biar nggak minta lagi sama mama ya. Tuh, tuh. Oke, udah 21 peserta dan jam 8.15. Saya akan memulai quizisnya. Oke, 1, 2, 3. Ntar ya, agak ngelag nih, moderator. Oke, semangat guys. Wow. So guys, aku tunggu sampai jam 8.20 ya. Di sini ada Agus dan Shi. Ini kalian boleh screenshot ya. Nanti bakal dikirim ke panitia. Oke, jadi yang menang Agus sama Shi. Shi ini siapa ya? Iya nih, Halo, siapa ini? halo Shi. Siapa Shi? Mau 50.000 enggak? Aku Kak Nabila Syahir. Iya, Ini nggak tahu ini ya. real dak? Ada SS dak? Real kak, teman saya kak. Oke. Oke, nanti hubungin aja yang undangnya ya. Ini bagi yang menang Agus sama Nabila Syahira tadi. Oke.
Oke guys, saya Zaki dan juga Kresna, kami pamit undur diri ya. Selamat untuk para pemenang dan juga mudah-mudahan dapat terhibur lah dengan kuis kami. Saya serahkan ke moderator. Wah, gimana nih gamesnya? Selamat ya kepada para pemenang. Selanjutnya, kita akan memasuki acara dokumentasi kepada yang bertugas. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Jadi nanti dokumentasinya ada 3 pose ya. Yang pertama ada pose formalnya, lalu pose pakai jari 6, lalu yang terakhir pose LKMM. Nanti bisa dilihat panitia yang lainnya aja bagaimana tangannya. Boleh langsung kita pose formal terlebih dahulu. Sebelumnya yang belum on cam, ya. akan on cam ya. Yang belum on cam, boleh on cam terlebih dahulu. Ayo Kamelia Farhana on cam. Oke, kita mulai dokumentasinya dari slide 1 ya, formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Lalu slide 2. 1, 2, 3. Boleh lanjut ke pose kedua, pose fasil 6. Ini ya. Ayo semua ikutan. Oke, mulai dari slide 1. Contohin dulu dong, Kak, gimana? Gini. Oke guys, ini 2 jempol disilangin ya. Ini. Tolong diikutin ya. Oke, dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Lalu pose yang terakhir, pose LKMM. Jadi jari gini seperti ini ditumpukin aja. Oke, mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, mungkin sesi dokumentasi telah selesai. Saya mungkin pamit undur diri.